Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Kemunculan Yuji di spin-off rasa sequel JJK Modulo dalam keadaan sehat, kuat dan laknat benar-benar mendapat antusias dari penggemar Jujutsu Kaisen, sama seperti pembantaian Maki Zenin yang banyak dibandingkan dengan pembantaian Itachi. Kemunculan dan peran Yuji di sequel JJK Modulo juga banyak dibandingkan dengan kemunculan dan peran Naruto di sequel Boruto. Kira-kira mana yang lebih baik di antara kemunculan dan peran keduanya? Berikut pembahasan detail tentang perbandingan JJK Modulo dan Boruto. Check it bro. Pertama, judul sequel. Baik Modulo dan Boruto, keduanya sama-sama memasukkan pendahulunya dalam judul mereka. Modulo diawali dengan Jujutsu Kaisen, sedangkan Boruto diakhiri dengan Naruto Next Generation. Dari judul keduanya tersirat makna kalau Jujutsu Kaisen Modulo mengambil cerita spin-off rasa sequel, di mana modulo adalah bilangan yang tidak habis saat dibagi. Misalnya 10 dibagi 3, maka akan ketemu angka 3 plus 3 plus 3 plus 1. Nah, modulo ini adalah angka 1. Jadi ini semacam bilangan pelengkap dalam pembagian yang tidak sempurna. Itulah kenapa cerita modulo seperti spin-off rasa sequel yang berfungsi melengkapi cerita Jujutsu Kaisen original, baik itu Jujutsu Kaisen 0 yang MC-nya Yuta atau Jujutsu Kaisen yang MC-nya Yuji. Sedangkan Boruto Naruto Next Generation, dari judulnya terlihat sekali kalau cerita akan berfokus ke sosok Boruto yang akan menggantikan Naruto. Kedua, peran MC. Di Jujutsu Kaisen Modulo ada 3 MC sekaligus, yaitu Yuka, Tsurugi, dan Maru. Dan ya, dalam perjalanan manga Modulo, ketiganya tidak begitu ditampakkan menonjol layaknya kebanyakan MC shonen mainstream, melainkan diberi peran proporsional. Bahkan jika peran mereka habis, Gege Akutami tidak segan-segan untuk membunuh MC tersebut. Contohnya Tsurugi yang sekarang sudah fix mati mengalah dari pertarungan melawan Maru. Bagaimana dengan Boruto? Boruto adalah warisan cerita generasi lama yang ditulis dengan cara lama juga, yaitu MC hanya fokus ke satu orang, di mana karakter lain hanya seperti tempelan. Apalagi judul manga ini sudah merujuk ke nama personal yaitu Boruto, maka mau tidak mau cerita harus berfokus ke Boruto. Jika karakter lain tidak terlalu dekat atau tidak menjadi rival Boruto, maka jangan berharap karakter tersebut akan dapat sorotan lebih. Jadi perbedaan simpelnya peran MC di Modulo dan Boruto adalah jika MC di Modulo mati, cerita akan berlanjut tanpa ada masalah. Tapi jika Boruto mati, maka penggemar Naruto akan senang. Maksud Abdikos, cerita Boruto akan tamat karena Boruto sendiri adalah pusat dari cerita. Ketiga, peran MC sebelumnya. Di Modulo, MC sebelumnya diberi peran sama seperti MC utamanya, yaitu berdasarkan kerangka utuh cerita. MC Yuta di Modulo diberi peran sebagai pondasi kekuatan, di mana beliau dan istrinya, atau lebih tepatnya klan dari istrinya, diberi peran untuk menjadi pondasi kekuatan dari MC Yuka dan MC Tsurugi. Karena cuman sebagai pondasi, maka ketika pondasi kekuatan kedua cucunya sudah jelas, MC Yuta berakhir perannya alias dia akhirnya dimatikan. Sementara MC Yuji, maksud Abdikos, King Yuji diberi peran sebagai raja gabut yang dipaksa masuk ke cerita. Jadi sebagai raja, kehadiran Yuji bukan cuma pelengkap, tapi seseorang yang dibutuhkan kebijaksanaannya untuk menyelesaikan plot buntu atau plot menggantung di kerangka cerita utama, di mana kedatangan beliau yang dalam wujud muda mampu menyelesaikan lebih dari separuh konflik yang dibangun sejak awal cerita Modulo. Jadi ya, andaikan Yuji datang lebih awal, maka Jujutsu Kaisen Modulo bisa jadi tamat lebih awal. Tapi karena sang raja itu turun terakhir, jadi Yuji lebih fokus ke judi pachinko saat berbulan-bulan dunia sekarat akibat konflik alien dan manusia. Barulah ketika masalah mentok, Yuji datang dengan aura farming layaknya seorang raja yang dibutuhkan kebijaksanaannya dalam menyelesaikan masalah. Sayangnya Yuji bukan raja yang bijak, tapi raja yang mantan berandalan. Jadi menyelesaikan masalah bagi Yuji adalah melumpuhkan semua pihak yang berkonflik atau menghapus masalah dari akarnya. Bagaimana dengan Naruto? Karena timeline Naruto ke Boruto tidak terlalu jauh, peran beliau adalah sebagai pelindung sekaligus pembimbing generasi selanjutnya agar mampu melampauinya. Yap, peran yang sangat mulia sekali. Dan sejauh Abdikos menonton cerita Boruto, Naruto sudah menjalankan peran tersebut dengan sangat baik. Tapi kenapa manga Boruto Naruto Next Generation sempat dihujat? Jawabannya adalah karena peran Boruto yang sulit sekali memahami peran Naruto dan generasi sebelumnya di awal cerita. Dari sinilah penggemar manga ini mulai terbelah bagi pecinta Boruto.
Sudah seharusnya pecinta Naruto mengerti kalau ini sudah bukan era lo lagi. Tapi bagi penggemar Naruto, mereka seperti dilecehkan karena semua perjuangan Naruto selama puluhan tahun mengikuti manganya berakhir hanya dengan penyebutan ayah Boruto. Padahal saat itu Naruto masih sangat prime, baik dari segi fisik atau kekuatan. Ujung-ujungnya Kishimoto yang mengambil alih cerita, membagi porsinya menjadi lebih adil, yaitu Naruto diberi penghormatan terakhir dalam mode Baryon lalu disegel oleh Kawaki, sementara Boruto dibuat kalah di ending Naruto Next Generation oleh Kawaki. Menurut Abdikos, ini sudah penyelesaian yang pas, di mana di Two Blue Vortex Boruto akhirnya bisa terbebas dari bayang-bayang Naruto. Tapi entah kenapa masih banyak yang tidak terima dengan penyelesaian ini. Kira-kira apa masalah yang masih mengganjal? Keempat, peran villain. Yap, Modulo mengambil villain yang benar-benar baru, yaitu para alien dari antah berantah. Awalnya dihujat karena dianggap cerita makin ngawur dan menirukan cerita Naruto dan Boruto yang main alien-alienan. Tapi siapa sangka alien tidak diposisikan sebagai villain tapi sebagai imigran. Mereka adalah orang-orang yang butuh perlindungan tapi punya kekuatan untuk menginvasi. Dan ya, dengan background cerita seperti ini, Shuji Modulo benar-benar membuat cerita alien yang menarik dan tidak pasaran. Awalnya kita dibuat gedek dengan para alien, tapi lama-kelamaan kita jadi bersimpati pada mereka. Konflik yang dipakai adalah dilema tanpa pilihan yang benar-benar baik untuk satu pihak. Bahkan salah satu MC adalah dari kaum villain, yaitu Maru, membuat dilema penyelesaian semakin sulit. Dari sinilah Yuji bertindak sebagai raja untuk diambil kebijaksanaannya dalam menyelesaikan masalah antara MC dan villain yang semakin kabur. Bagaimana dengan peran villain di Boruto? Awalnya alien adalah invader, tapi kemudian bekerja sama dengan Boruto untuk mengatasi ancaman yang lebih kuat. Dan disinilah masalahnya, tidak ada hal ikonik dari mereka para villain di Boruto. Jika memang villain dengan background mereka tidak sekuat background para Akatsuki. Jika memang pure villain, mereka tidak se-ikonik para pure villain menyebalkan yang kematiannya membuat para pembaca puas. Dan setelah Abdikos teliti, masalah awal bukan pada villain di Boruto, tapi pada Kaguya. Kaguya sebagai villain itu kalah ikonik dengan Madara Uchiha karena background Madara sebagai villain sudah dibangun sejak awal, sementara Kaguya background dia baru dibangun di akhir. Naasnya villain di Boruto berhubungan dengan Kaguya bukan Madara. Jadi menurut Abdikos, ini memang kesalahan background cerita yang dirubah di bagian akhir dari ninja ke alien invader. Kelima, peran penulis. Sudah bagian paruh akhir dirusak dengan kedatangan alien invader. Kishimoto sebagai penulis original meninggalkan proyek awal Boruto alias hanya dipasrahkan ke Mikio Ikimoto dan Ukyo Kodachi karena Kishimoto lebih fokus ke manga terbaru dia, yaitu Samurai 8. Hasilnya cerita awal Boruto sangat ngawur. Para veteran perang dunia ninja keempat banyak yang dinista, jutsu ikonik dan mengerikan seperti Jinton cuman jadi bahan spam. Yang lebih nyesek tentu saja sang MC lama yang dinista. Bagaimana dengan Modulo? Meski gambarnya diserahkan ke Yuji Iwasaki, tapi sejak awal GG Akutami memang sudah terlibat dalam mempersiapkan manga ini. Bahkan GG memberikan bocoran ke Yuji Iwasaki kalau kelak Mahoraga akan muncul di manga Modulo, sehingga Yuji Iwasaki menjadi bersemangat dalam menggambar ide cerita GG. Awalnya memang dihujat karena GG yang cuma fokus menulis cerita, dianggap mabok karena tiba-tiba mengambil pendekatan alien dari yang semula penyihir. Tapi ya, semakin lama ceritanya semakin enak diikuti karena aliennya tidak cuma sekedar kuat dalam pertarungan, tapi mereka punya alasan kenapa harus menang dalam pertarungan ini. Jadi ya, alien di Modulo punya background. Tidak heran alien yang awalnya jadi bahan hujatan lama-kelamaan mendapat simpati dari penggemar. Bahkan untuk penggemar Jujutsu Kaisen yang berasal dari kaum imigran atau penduduk lokal di negara-negara maju, isu yang diangkat GG Akutami pasti sangat relate dengan mereka. Para imigran sebenarnya ingin hidup damai dengan penduduk lokal, tapi ada kepercayaan atau agama yang harus tetap mereka pertahankan di tanah imigran. Sementara penduduk lokal di negara-negara maju, mereka mau saja menerima imigran yang membawa perdamaian, tapi mereka takut kalau budaya para imigran akan bertentangan dengan nilai lokal. Dan ini menurut Abdikos jenius banget karena isu yang diangkat dari bangsa pendatang bukan penjajahan, tapi koeksis di tengah perbedaan. Jadi mana yang lebih bagus tergantung selera
Andaikan Boruto bukan manga panjang, mungkin Abdikos akan suka karena di zaman sekarang setelah populer video short, manga ringkas dan to the point adalah generasi baru shonen. Tapi ya karena Boruto mengambil pacing sama seperti manga lama, yaitu tidak langsung to the point, jadi Abdikos tidak ada waktu untuk hanya sekedar mengikuti pembangunan cerita Boruto. Chainsaw Man di part 1 sangat bagus dan to the point, tapi di part 2 serasa ceritanya bulet dan dilambat-lambatkan. Mending kalau mau mengikuti pacing lambat dari sebuah cerita. Abdikos lebih condong ke One Piece karena sudah terlanjur nyemplung lama, bukan next generation seperti Boruto. Kalau teman-teman sendiri bagaimana pendapatnya? Silahkan tuliskan komentar kalian di bawah. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini. Abdikos salam Mi.